Selamat siang, Bapak dan teman-teman sekalian. Baik, saya Aldina Dia Amanda Wahani. Di sini saya akan mempraktekkan cara uji validitas dan reliabilitas dalam mengolah data kuantitatif menggunakan SPSS. Oke, langsung saja kita yang pertama yaitu uji validitas. Uji validitas sendiri membandingkan nilai R hitung dengan tabel, di mana jika R hitung lebih besar daripada R tabel, maka data tersebut valid. Dan sebaliknya, jika R hitung tidak lebih besar daripada R tabel, maka data tersebut tidak valid. Untuk lebih jelasnya bisa kita lihat di sini. Sudah kita lihat di sini. Lalu kita langsung saja ke data yang sudah kita miliki. Di sini saya sudah membuat data ke dalam bentuk Microsoft Excel agar kita mudah mengolah atau memindahkan ke SPSS. Di sini saya sudah ada data dengan sebanyak 32. Kita pindahkan data ini ke SPSS, yaitu dengan cara kita blok, kita copy, lalu kita pindahkan ke SPSS. Seperti ini. Paste. Nah, sudah terlihat di sini. Namun seperti yang kita lihat, var 0001. Nah, ini merupakan nama item. Namun, jika kita lihat nama item ini terlalu panjang, kita ubah agar dia singkat dengan cara kita pergi ke variable view, lalu kita tekan name, kita tekan ctrl plus F. Kita ke replace, kita ketik var 000 tadi, kita replace ke X. Kita replace A. Nah, sudah terlihat di sini. Kita kembali ke data view. Sudah terlihat. Ini X1, X2, X3 itu merupakan nama item. Sampai ke X13 itu tadi kan total. Kita ubah namanya menjadi total. Oke. Nah, kita masuk tadi yang ke pertama, yaitu uji validitas. Uji validitas menggunakan SPSS, langkah pertamanya, kita menuju Analyze, lalu kita ke Correlate, kita ke Bifurcate. Nah, kita pindahkan semua items yang ada ke variables dengan kita copy, lalu kita pindahkan. Pastikan pada kolom correlation ini, itu centang birunya berada pada person. Kita oke. Nah, sudah ada data di sini. Baik. Untuk X1, X2, dan sampai seterusnya, itu kita sebut dengan item. Itu kita sebut dengan item. Kita bisa catat di sini, teman-teman. Untuk yang pertama itu, kita tulis keterangannya. X1 sampai seterusnya sama dengan items. Lalu, di sini ada person correlation.
kita tulis Pearson correlations, itu kita sebut dengan R hitung. Sig sama dengan signifikasi dan N merupakan jumlah responden. Jumlah responden ini yang nantinya akan menjadi R tabel. Oke. Nah, Pearson correlation. Kita bisa lihat di sini jumlah respondennya itu ada 32. Maka, untuk menghitung signifikasinya, kita harus memiliki tabel signifikasi. Yaitu, di sini saya sudah siapkan. Kita cari nomor 32. Ini dia. Untuk data 32 responden itu memiliki nilai signifikasi 0,349. Kita catat di sini, teman-teman. 32 itu sama dengan 0,349. Ini merupakan R tabel. Kita kembali ke SPSS. Dikatakan tadi bahwa R hitung lebih besar daripada R tabel, maka data tersebut valid. R hitung pada items pertama yaitu 0,913. Pada items pertama berarti itu X1 yaitu 0,913. Jelas ini lebih besar daripada R tabel 0,349 sehingga data pada items pertama yaitu valid. Nah, inilah cara untuk menguji validitas pada suatu data. Ini masih pada item pertama. Tadi kita punya 12 items. Nah, untuk ke 12 items ke bawah bisa kita lakukan sama juga seperti yang pertama. Oke, kita ke contoh kedua. Untuk X2, nilai R hitungnya itu sama 0,913. Jelas itu lebih besar daripada R tabel 0,349 yang membuktikan data tersebut valid. Kita lanjut ke X3, di mana X3 itu 0,322. 0,322. Nah, bisa kita lihat di sini, 0,322 itu lebih kecil dari 0,349 yang membuktikan bahwa data tersebut tidak valid. Nah, hal ini bisa dilakukan untuk sampai data ke bawah selanjutnya sampai ke X12. Nah, teman-teman, begitulah cara mengecek validitas suatu data kuantitatif melalui SPSS. Selanjutnya kita ke reliabilitas. Oke. Kita masuk ke sini. Uji reliabilitas merupakan uji yang digunakan untuk melihat apakah kuesioner memiliki konsentrasi jika pengukuran tersebut dilakukan secara berulang. Nah, suatu data dikatakan reliabilitas
ketika nilai crunch alpha-nya lebih besar dari 0,6. Nah, kita kembali ke data SPSS yang sudah kita punya tadi. Kita akan mengecek apakah data yang kita miliki ini memiliki konsentrasi atau reliabilitas. Langkah pertama yaitu kita ke analyze, lalu kita ke scale, kita ke reliability analysis. Nah, semua items yang ada kita pindahkan ke kolom sebelahnya. All kita pindahkan. Namun, untuk kolom total itu tidak kita ikutkan. Jadi kita kembalikan dia kepada posisi awalnya. Oke. Dan kita tekan statistik. Kita centang kolom yang scale if item delete. Kita continue. Dan pastikan teman-teman semua itu modelnya adalah alpha. Lalu kita oke. Nah, sudah terlihat di sini reliability statistiknya. Crunch alpha yang dimiliki oleh data yang kita punya itu 0,69. Saya catat di sini teman-teman. Crunch alpha sama dengan 0,659. 0,659. Nah, dikatakan tadi suatu data reliabilitas jika dia memiliki nilai crunch alpha yang lebih besar daripada 0,6. Jelas 0,659 lebih besar daripada 0,6. Dan data tersebut konsentrasi. Nah, ini hasil yang kita dapatkan dari menghitung uji validitas dan uji reliabilitas menggunakan SPSS. Baik, Bapak dan teman-teman, sekian yang bisa saya sampaikan mengenai uji validitas dan reliabilitas data kuantitatif melalui SPSS. Terima kasih.